Maaf Ririn, sudah beberapa bulan menikah, tapi belum juga ada benih di rahim ini. Aku yakin wanita sehat. Seorang dokter pasti tahu vitamin dan apa yang bagus buat tubuh. Pola hidup sehat dan makanan bergizi adalah gaya hidupku selama ini. Rin, jam berapa kita ke rumah kakakmu? Pesan dari mami masuk kala aku sedang makan siang di sebuah restoran bersama Mas Ismail. Mami pergi aja dulu, karena aku dan Mas Ismail langsung ke sana setelah makan siang. Baiklah, jangan lupa makan yang bergizi agar cepat hamil. Dek, pesan WA dari mami menyentil batin. Baru saja memikirkan tentang tak kunjung hamil, ini malah memperjelas dengan kata-kata seolah aku bukan wanita yang tidak menjaga kesehatan karena belum juga hamil. Justru aku berpikir Mas Ismail yang karena dulu waktu dengan Amel mereka juga belum punya anak, bahkan sudah bertahun-tahun menikah. Ada apa Rin? Kok mukanya cemberut gitu? Tanya Mas Ismail dengan mulut berisi. Aku tidak mungkin bicara jujur. Betapa ucapan mami menyinggung. Mas Ismail pasti tak terima aku menyalahkan mami. Kalau bukan lantaran terlanjur cinta Mas Ismail, sudah kulawan ucapan mami. Aku juga punya uang, jadi tidak perlu takut melawan ucapan mertua. Enggak ada mas, lagian mami meminta kita secepatnya ke rumah Kak Siska. Aku melanjutkan menyuap nasi karena tadi terhenti kala membalas WA mami. Oh, aku kira ada masalah. Enggak kok. Oh ya mas, aku ada acara sama teman-teman aku nanti malam. Ya, acara kumpul bersama di kafe. Jadi pulang dari rumah Kak Siska, kamu pulang duluan aja. Di rumah terasa membosankan. Mas Ismail sangat kaku hingga setiap malam selalu sibuk dengan laptop. Siang aku juga sibuk, dan di rumah suami yang sibuk. Mungkin dengan sedikit ada hiburan akan membuat hidupku senang. Ya udah, hati-hati. Tidak ada larangan jika aku keluar dengan teman-teman. Bahkan semenjak kami menikah, Mas Ismail tidak banyak menuntut. Mau aku nginap di luar 2 hari pun ia terlihat santai. Kadang aku berpikir, ia cinta gak sih sama aku? Tak terlihat cemburu atau mencemaskan sama sekali. Mas, kalau seandainya aku tak kunjung hamil gimana? Apakah kamu masih setia? Seperti setiamu pada Amel. Entah kenapa terbesit bertanya ini. Mungkinkah aku merasa kalau pernikahanku dengan Mas Ismail terasa hambar? Ya, sepertinya aku merasakan itu. Kenapa nanya itu, Rin? Apakah aku terlihat seperti lelaki yang suka selingkuh? Bukannya menjawab, Mas Ismail malah bertanya. Ya, enggak sih. Hanya saja mami sedikit menuntut agar aku makan bergizi agar cepat hamil. Akhirnya tersampaikan juga, padahal tidak mau membahas mami tadinya. Ya, gimana lagi? Tidak tahan dengan ucapan mami yang terdengar mengganggu. Mami hanya menginginkan cucu. Dulu Amel juga sering digituin. Itu tandanya mami sayang, makanya diperhatikan. Tapi kenapa aku merasa mami terdengar nyinyir? Selesai makan siang, kami menuju rumah Kak Siska. Ia kakakku satu-satunya dan juga jembatan kenapa aku bisa menikah dengan Mas Ismail. Meskipun jarak umur kami cukup jauh, karena ia tua 12 tahun dariku. Ia bisa menggantikan almarhum ibu. Aku bisa menyelesaikan kuliah kedokteran berkat dukungannya. Untung pergaulan tidak membuatku hancur. Namanya juga gadis kota. Malam pertama sebelum menikah hal yang biasa. Apalagi aku punya uang
untuk pergi cari hiburan. Wah, udah banyak yang datang nih. Aku mulai duduk di ruang tamu rumah Kak Siska. Ada Bu Mary dan Mami sudah datang lebih duluan. Lagian gak sibuk kan, Rin? Maklumlah, dokter banyak pasiennya. Sapa Bu Mary. Sibuknya bisa diatur, Bu. Kan aku yang punya rumah sakit itu, jawabku dengan merasa bangga. Ya, aku pintar dan karir sukses. Makanya aku juga bangga punya menantu seperti Ririn, Jeng, timpal Mami. Kamu beruntung punya istri seperti Ririn, Ismail, ujar Bu Mary. Iya, Bu, jawab Mas Ismail. Bahkan tidak banyak ucapan memuji, hanya kata iya saja. Seolah apa yang kurai hanya terlihat biasa. Tiba-tiba ponsel Mas Ismail berdering. Sontak semuanya terdiam. Bentar, Rin. Lalu Mas Ismail mulai menempelkan ponsel di telinga. Ya, Pak Bobby. Oh, gitu. Ya udah, atur saja semuanya. Apa? Wanita itu sedang hamil? Coba tanya. Boleh nggak sama suaminya kerja? Oh, gitu. Ya udah, atur aja. Kirimkan saja berkas lamaran ke cabang baru dan ACC saja. Saya percaya kok, dan nggak perlu dibuat ribet. Asalkan Pak Bobby yakin ia bisa bantu pekerjaan Pak Bobby. Setelah selesai bicara di ponsel dimasukkan lagi ke saku celananya. Dari siapa, Mas? Tanyaku. Padahal sudah dengar nama Bobby tadinya. Dari Pak Bobby. Terus yang wanita hamil siapa? Ismail? Tanya Mami. Yang bantu Pak Bobby di sana. Ternyata ia yang buat rap 3 gambar proyek besar sekaligus. Bahkan rinciannya sangat jelas, dari kualitas bahan termurah sampai yang termahal. Kerjanya sangat bagus. Jadi Pak Bobby minta ia sebagai asisten di sana. Hanya saja ia sedang hamil muda. Kalau terima karyawan sedang hamil, entar ia lahiran cuti lama loh, Mas, ujarku. Makanya Bobby minta ia isi sistem kontrak beberapa bulan saja. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi setelah lahiran bisa lanjut di kontrak lagi. Tapi boleh nggak sama suaminya kerja? Kan sedang hamil muda, Ismail. Bu Mary juga ikut menanggapi. Kata Pak Bobby, wanita itu sudah pisah dengan suaminya. Suaminya nikah lagi. Oh, bisa dikatakan lagi butuh biaya kali, Mas. Iya, Rin. Lagian kerjanya hanya depan laptop. Aku juga tak mau membebankan wanita hamil kerja berat. Seperti nggak manusiawi saja. Terus kamu kapan hamilnya, Rin? Tanya Mami tiba-tiba. Dek, masih juga membahas itu. Apa ia lupa? Ini depan orang dan bikin aku malu. Jeng, Ririn dan Ismail belum setahun menikah loh. Masa mendesak gitu? Timpal Kak Siska yang sangat mengerti dengan perasaanku. Lah iyalah, aku adiknya. Kan Ririn seorang dokter. Pasti ia tahu bagaimana cara agar hamil cepat, Jeng. Tapi bukan berarti kehamilan itu Ririn yang atur, Jeng. Mungkin belum dikasih Tuhan. Sabar aja. Tuh, Bu Mary saja mengerti. Ini mertua malah mendesak seperti tidak pengertian. Gak masalah kok kalau belum dikasih Tuhan. Mungkin aku dan Ririn akan mencoba angkat anak dari panti asuhan, tutur Mas Ismail. Apa? Mami gak setuju, Ismail. Kita tak tahu asal usul anak itu. Mana tahu orang tuanya seorang wanita atau punya gangguan mental. Itu bibit yang tidak baik. Suara Mami sangat lantang. Sudahlah, Jeng. Lagian kalau kita mendidik anak itu dengan baik, bakalan jadi anak yang bisa dibanggakan. Kak Siska,
menyanggah pendapat Mami. Jeng, aku yakin Ririn bisa hamil karena ia seorang dokter, dan tentu banyak cara yang diketahuinya. Kenapa harus angkat anak yang tak jelas asal-usul atau bibitnya? Sudahlah Mi, Ririn pasti tahu caranya agar bisa hamil kok. Sekarang jangan berdebat yang belum terjadi. Lagian kami belum lama menikah. Semakin hari, sikap Mami semakin membuatku kesal. Aku yakin yang Mas Ismail, lah dia juga pernah tidak punya anak dari pernikahannya dengan Amel kok. Jeng, seharusnya Ismail juga diperiksa. Kita sama-sama tahu kalau dulu Amel juga tidak pernah hamil, kata Bu Mary. Bagus, ini yang dari tadi aku pendam lantaran merasa tidak enak dengan Mas Ismail. Ya, ini karena aku mencintainya. Tanpa diucapkan, Bu Mary sudah cukup membelaku. Baiklah, besok aku akan cek kesehatan kalau itu dirasa perlu. Atau kita coba program bayi tabung aja, Mas. Tuh, kamu kan punya solusinya, Rin. Ini yang aku minta dari dulu. Mami tampak senang dengan ideku. Iya, Mi. Tapi banyak yang melakukan bayi tabung tapi gagal. Jangan nyerah dulu sebelum berperang, Rin. Kakak yakin kamu wanita sehat luar dalam, ujar Kak Siska seolah menyindir Mami kalau kami keluarga tanpa penyakitan. Mami dan Bu Mary sudah pulang duluan. Aku dan Mas Ismail masih duduk di rumah Kak Siska sambil minum teh. Kak Siska sudah masuk kamar, hingga hanya kami berdua di ruang tamu ini. Kamu kesal dengan ucapan Mami? Mami menututku, seolah yang salah itu aku, Mas. Jawabku ketus. Tentu aku masih kesal. Mami hanya inginkan cucu. Ya, mungkin sangat berharap karena kamu seorang dokter. Tapi menghadirkan anak dalam rahimku itu kuasa Tuhan, Mas. Tapi Mami nggak ngerti, seolah aku yang seperti wanita penyakitan. Jangan sensi gitu. Mungkin kamu butuh istirahat di rumah, biar nggak kelelahan. Sudah aku capek. Kamu selalu menyalahkan aku, seolah ucapan Mami benar. Bukan gitu. Aku hanya tak mau kita bertengkar. Kalau kesalahannya ada di diriku, aku bersedia berobat rutin. Sudah aku mau kumpul sama teman-teman aku. Mas pulang aja duluan. Aku bangkit dari duduk. Baiklah, aku pulang duluan. Jangan pulang larut, karena tak baik bagi kesehatan. Mas Ismail mulai bangkit berdiri. Aku tahu, Mas. Lagian aku dokter kok. Hingga kamu tak perlu repot mengingatkannya. Ilmuku jauh lebih tinggi masalah kesehatan. Mas Ismail langsung melangkah ke pintu. Bahkan ia tidak menanggapi ucapanku, seperti tersinggung. Toh buktinya benar kok. Aku dokter dan tentu lebih tahu masalah kesehatan ketimbang dia. Tunggu, Mas. Mas Ismail tidak peduli dan terus melangkah ke mobil. Ini semakin membuatku merasa tidak enak hingga terpaksa mengejarnya. Mas, tunggu. Mas Ismail membuka pintu mobil. Sebelum ia masuk, aku menahan pintu mobil itu. Mas, kok malah marah sih? Aku harus ngomong apa lagi? Bukankah ilmumu lebih tinggi? Tuh kan, ia marah gara-gara ucapanku. Itu kenyataan kok. Aku ini dokter, Mas. Ini bukan masalah kamu dokter atau bukan. Tapi cara bicaramu itu seperti tidak menghargai aku. Bukan gitu. Aku hanya menjelaskan kalau aku ini dokter. Ya, bedalah dengan Amel yang hanya ibu rumah tangga. Seharusnya kamu bangga, Mas. Semua tahu kalau aku lebih dari istri-istrimu dulu, meskipun sudah menikah 2 kali sebelum aku. Kok malah membawa Amel segala? Alis Mas Ismail bertaut, seolah kesal dengan ucapanku. Kan kenyataannya
mau bandingkan aku dengan Sarah? Semua orang tahu kalau Sarah bukan apa-apa, Mas, jawabku. Toh, aku benar kok. Tadi Amel, sekarang Sarah. Kamu ini kenapa sih, Rin? Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku lebih baik dari kedua istrimu yang lalu. Ini juga perlu diketahui Mami, agar lebih menjaga mulut di depan orang. Sebenarnya aku kesal dengan ucapan Mami. Makanya berimbas ke masalah sekarang. Akan kutunjukkan aku ini wanita yang lebih dari Amel ataupun Sarah yang berasal dari keluarga kampungan itu. Menurut aku, Sarah jauh lebih baik darimu karena ia bisa menghargai aku, suaminya. Lalu Mas Ismail masuk ke mobil dan meninggalkan aku dengan keterpakuan, seolah ucapannya seperti sebuah bom yang meledak. Bersambung.